Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Jurga Official. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia mengeklik videoku, dan aku ucapkan juga banyak terima kasih buat kalian yang sudah sedia support dari channelku untuk like, komen, dan subscribe-nya. Nah, seperti yang ada di judul, pada kali ini aku mau menyampaikan sebuah cerita gaib lagi yang dialami oleh seorang tetanggaku, yang kali ini itu tetanggaku yang ada di Sumatera, bukan tetanggaku yang ada di Jogja. Nah, sebenarnya uh, aku itu adalah blasteran dari orang tuaku, yang dimana ayahku adalah orang Jogja dan kemudian ibuku adalah orang Sumatera. Nah, tempatnya adalah di Palembang. Nah, pada kali ini aku mau menyampaikan sebuah cerita dari seorang tetanggaku yang ada di Palembang. Nah, cerita ini itu sebenarnya belum lama terjadi. Jadi cerita ini itu baru kisaran 3 sampai 4 bulan lalu terjadinya. Nah, jadinya tetanggaku itu bercerita kepadaku untuk menge-share pelajaran hidup yang bisa disampaikan ke kalian semua. Nah, cerita ini itu karena awalnya si tetanggaku ini mau berbagi kisah, mau menyampaikan pelajaran hidup agar semua orang itu tahu bahwasanya apa yang kita lakukan itu pasti semuanya akan kembali ke kita lagi. Nah, next aja langsung ke ceritanya. Jadi cerita ini berawal ketika tetanggaku ini, sebut saja namanya adalah Siti. Jadi si Siti ini adalah seorang dari ibu anak tiga yang kemudian dia tinggal di salah satu desa di dusun, yang dimana ketika di daerah Sumatera itu desanya ya bener-bener yang desa banget. Jadi bukan seperti desa yang kebanyakan di kota-kota atau kampung biasa, tapi bener-bener desa yang dimana ketika mau menempuh ke arah desa itu ya harus melewati hutan-hutan. Nah, seperti yang kalian tahu, di Palembang itu banyak banget ya hutan-hutan, atau di daerah Lampung juga itu banyak banget hutan-hutan yang memang masih sangat lebat dan belum banyak gitu aksesnya untuk akses jalan mobil ataupun akses jalan motor yang layak. Nah, salah satunya adalah ya di desa tempat tetanggaku ini. Jadi si Siti ini tinggal di salah satu desa yang memang aksesnya itu masih agak sulit untuk menuju ke kota. Nah, akhirnya Siti ini tetap memutuskan untuk tinggal di desa itu karena memang rumah warisan orang tuanya ada di desa tersebut. Akhirnya Siti mengajak anak-anaknya beserta suaminya untuk tinggal di desa tersebut. Nah, Siti merasa tidak aneh karena menurut Siti di desa tersebut ya orangnya baik-baik dan ramah-ramah. Tapi ternyata setelah Siti itu tinggal selama kurang lebih 1 tahun di desa tersebut, Siti merasa ada yang aneh. Siti merasa semua orang yang ada di desa tersebut tuh selalu memperhatikan Siti. Nah, akhirnya Siti ini bertanya kepada salah satu orang di sana, salah satu warga, mengapa kok orang-orang di sini tuh memandang si Siti atau memandang aku sinis, kata Siti. Nah, kemudian salah seorang dari bapak-bapak yang ditanya Siti ini menjawab, mungkin sinisnya bukan sama kamu, katanya, tapi sinisnya sama pengikut di belakangmu. Nah, memangnya kenapa, kata Siti. Aku merasa nggak ada yang ngikutin aku, kata Siti. Nah, kemudian bapaknya ini menceritakan, sebenarnya rata-rata warga di sini itu semuanya bisa melihat, rata-rata warga di sini tuh bisa tahu kalau misalnya ada sesuatu barang goib atau makhluk goib itu yang masuk ke desa ini. Nah, akhirnya Siti ini bertanya, lalu bagaimana supaya kalian semua itu bisa melihat aku secara biasa saja dan akhirnya bisa berdamai dengan pengikut yang ada di belakangku, karena aku tidak berniat mengganggu, aku juga hanya berniat untuk tinggal menempati rumah yang sudah diwarisi oleh orang tuaku di sini. Kemudian Siti dengan hati yang sangat sedih mendengar perkataan dari bapak tadi, bahwasanya warga desa itu memandang orang yang atau memandang makhluk yang ada di belakang Siti ini sebagai sosok yang pengganggu. Nah, akhirnya setelah berbicaraan panjang Siti dengan bapak tadi, sebut saja namanya Pak Karno. Nah, Pak Karno ini akhirnya memutuskan untuk mengajak Siti berbicara dengan yang namanya Pak Budi. Nah, Pak Budi ini adalah sesepuh yang ada di kampung tersebut yang akhirnya bisa membantu Siti untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, akhirnya si Siti ini berkata, Pak, saya ini diikutin ya sama sosok makhluk gaib yang katanya orang desa sini itu nggak suka. Nah, akhirnya benar saja, ternyata Siti ini diikutin, kata Pak Budi. Pak Budi bilang, iya Nduk, kamu tuh diikutin sama salah seorang siluman ular. Nah, siluman ular ini itu udah berkeliaran di desa sebelah. Nah, ternyata Siti ini tinggal di desa A. Nah, si silumannya Siti ini ternyata berkeliaran di desa B. Nah, salah seorang di desa B ini ternyata sudah 5 hari yang lalu lapor kepada
kepada Pak Budi bahwasanya melihat siluman ular keluar masuk dari kampung A ke kampung B dan gitu juga sebaliknya. Nah, warga di situ meyakini si siluman ular tadi itu adalah pengikut dari salah satu kampung di situ. Setelah ditelusuri ternyata siluman ular itu pengikutnya Siti. Nah, Siti nggak tahu bahwasanya Siti ini diikuti oleh siluman ular tadi, karena Siti taunya ya dia diikuti oleh leluhurnya. Nah, ternyata warga sekitar tuh nggak benci dengan Siti, tapi dia benci dengan perilaku si siluman ular ini, karena siluman ular ini ternyata membawa berita dari desa B ke desa yang lain. Jadi dia siluman ular ini katanya pengikutnya Siti, tapi ternyata siluman ular ini juga bekerja sama dengan orang di luar desa Siti. Jadinya dia bekerja sama dengan seseorang nih, sebut aja di desa C. Nah, kemudian si siluman ularnya Siti ini dia memang mengikuti Siti, tapi dia tuh nggak kompromi dengan Siti, tapi dia malah berkompromi dengan orang lain, dimana dia selalu membawa berita dari desa A ke desa C dan juga dari desa B ke desa C, dimana si kepala desanya desa C itu memang tidak suka dengan kepala desa A dan kepala desa B. Nah, kemudian setelah mengetahui itu, makanya Siti merasa bersalah dan akhirnya meminta maaf kepada Pak Budi dan juga kepada kepala desa di desa B. Nah, kemudian kepala desa B ini bercerita, jadi pada suatu hari ada salah satu warga yang melihat bahwasanya si siluman ularnya Siti tadi itu berkeliaran di desa B dan kemudian ketahuan oleh salah seorang warga, dikejar. Nah, ketika dikejar kemudian ditangkap. Nah, ketika ditangkap itu ditaruhlah di rumahnya Pak Kades. Nah, setelah ditaruh di rumahnya Pak Kades, kemudian ular itu dipindahkan ke salah satu keranjang, memang tempat ular, jadi ditaruh di salah satu box. Jadi boxnya itu benar-benar terkunci rapat, terbuat dari besi, yang dimana itu hanya ada satu pintu dan tidak ada lubang apapun. Nah, ditaruhlah di situ di rumah Pak Kades, kemudian dipindahkanlah box itu ke kantor kelurahan. Kalau di desa itu jadi satu kelurahan itu seperti satu desa tuh punya satu kelurahan. Nah, kemudian ditaruhlah di kantor desa ini ya, ditaruhlah ke situ, dipindahkan box ini dari rumah Pak Kades ke kantor. Nah, kemudian setelah dipindahkan ditaruh di depannya itu, keesokan harinya ingin dilihat oleh seorang paranormal atau seorang yang ahli di bidang supranatural. Setelah dilihat ternyata ular itu hilang, padahal box tadi sudah dikunci dengan rapat dan kunci tidak rusak, ditambah lagi tidak ada celah manapun yang bisa membuat ular itu seharusnya bisa keluar. Nah, tapi karena itu ular siluman, akhirnya ular itu bisa keluar. Dan benar saja, akhirnya keesokan harinya desa B ini didatangi oleh seorang kakek tua yang katanya berasal dari wilayah seberang. Dia tidak mengatakan aslinya dari mana, tapi dia hanya berkata bahwasanya dia mendapat berita dari sesosok ular bahwasanya dari desa B ini akan datang seorang pemimpin yang nantinya akan memimpin wilayah Indonesia ini dengan adil. Nah, tapi kita nggak pernah tahu juga kebenarannya itu, apalagi aku nggak tahu kebenarannya, aku hanya menyampaikan cerita yang Siti sampaikan ke aku. Nah, kemudian setelah itu kepala desa B mengatakan ke kepala desa A, ini sepertinya si ularnya Siti ini harus segera kita jauhkan, karena ternyata dia ini sering membawa berita yang kita tidak pernah tahu berita itu benar atau tidak, ataukah itu hanya sebagai sebagai adu domba atau bagaimana, kita nggak pernah tahu. Nah, akhirnya si Siti tadi memutuskan untuk ya sudah Pak, kalau misalnya Bapak atau siapapun bisa membantu saya menghilangkan si ular ini, siluman ular ini, saya mau, kata Siti. Nah, akhirnya tapi Siti punya satu persyaratan, tapi saya punya satu persyaratan untuk tanyakan dulu kepada siluman ular ini, dia tuh datangnya dari mana, kenapa kok dia mengikuti aku, jangan-jangan nanti dia tuh bawa malapetaka buat aku dan juga keturunanku, kata Siti. Nah, akhirnya dibantulah Siti oleh Pak Kades dan juga Pak Budi tadi, bahwasanya ternyata siluman ular itu datangnya dari
mbah buyutnya si Siti. Jadi dulu mbah buyutnya Siti itu adalah seseorang yang memang menguasai ilmu pintar, yang akhirnya dia memang punya peliharaan ular, yang kemudian ular itu ya siluman ular itu gitu. Jadi akhirnya ular itu nitislah ke Siti atau ngikutlah ke Siti si cicit dari mbah buyutnya Siti. Karena memang ternyata Siti ini diprediksi sama si Pak Budi dan orang pintar yang ada di desanya itu bahwasanya dia ini pemilik darah manis. Jadi pemilik seseorang yang memiliki daya pikat terhadap makhluk gaib. Nah, akhirnya si Siti tadi memutuskan untuk melepaskan siluman ular tadi dengan ikhlas, bahwasanya dia memang tidak mau diikuti seperti itu karena dia takut nanti berdampak kepada anak turunnya. Dan dia juga sudah meminta izin berdoa di depan makam Mbah Buyutnya untuk mengikhlaskan bahwasanya jangan sampai siluman ular ini mengikuti dia lagi kayak gitu. Karena ternyata memang siluman ular ini memang tidak mengganggu kehidupan Siti tapi mengganggu kehidupan banyak orang. Jadi dia menyebarkan berita dari desa A ke desa C, dari desa B ke desa C, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian nih sahabat semua, cerita dari aku, cerita dari Siti, sahabatku yang ada di Sumatera. Semoga bisa diambil hikmahnya bahwasanya kita boleh kok melepaskan sesuatu, atau kita boleh kok mengikrarkan sesuatu yang memang kita itu tidak menginginkan dia itu ada di kehidupan kita, atau dikhawatirkan nanti akan mengganggu kehidupan kita ke depannya. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku, Mama Dumpling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.